Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi Wilujeng Sumping di channelnya Babai Moto Vlog. Apa kabar kalian semua guys? Semoga kalian semua sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala apa yang dicita-citakannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu guys ya. Jangan lupa like, komen, dan share, dan jangan lupa juga loncengnya nyalakan ya, biar kalian tidak ketinggalan info terbaru dan uploadan terbaru dari channel Babai Moto Vlog. Oke, siang guys, di hari Sabtu ya, di bulan Agustus 2023 ya cuy. Astagfirullah. Oke, jadi edisi kali ini mau reading cari konten cuy. Siapa tahu aja nemu konten cuy ya. Nemu momen yang pas gitu cuy ya. Soalnya udah lama ini nggak pernah ngonten lagi cuy. Baru sekarang ya kita ngonten lagi cuy. Oke, dan sekarang gue lagi ada di daerah Bandung Timur ya cuy. Tepatnya di daerah Ujung Berung ya. Ini di daerah Ujung Berung cuy. Oke, jadi mungkin mau sekedar sharing-sharing aja cuy ya. Mau sharing-sharing aja. Jadi tadi itu gue baca-baca di ini cuy, di info Bandung atau di dunia maya lah ya cuy. Jadi kita harus pintar-pintar menerima endorse guys ya. Harus pintar-pintar menerima endorse dan harus memilih mana yang harus di endorse dan mana yang enggak gitu. Jadi mana yang harus diambil atau enggak endorse-nya gitu cuy ya. Jadi sekarang endorse itu kalau misalkan kita nggak pintar-pintar memilih tuh bahaya ke kitanya cuy ya. Bisa lebih bahaya gitu cuy ya. Gitu cuy. Allah, macet cuy. Mungkin nanti gue lanjut pas nggak macet lagi cuy ya. Oke cuy, lanjut. Udah sedikit lenggang ya, gak macet. Biasa di perempatan ada yang belok cuy, jadi menyebabkan kemacetan ya. Oke, jadi kita back to topik ya cuy. Jadi harus pintar-pintar kalau misalkan ada tawaran endorse, jangan sembarangan ambil ya cuy. Tapi harus kita teliti dulu endorse-nya apa dan ada imbasnya gitu nggak cuy. Soalnya bahaya banget ya cuy. Ada beberapa yang endorse yang tentang slot gitu atau judi online ya cuy. Itu lebih bahaya ya cuy. Sekarang lagi marak ya cuy ya, endorse judi online yang berakibatnya itu bisa ditangkap ya cuy. Jadi bahaya gitu cuy. Jadi kalau misalkan mau endorse itu harus dipilih-pilih dulu ya cuy ya. Meskipun keuntungannya cukup lumayan besar, tapi harus tahu resikonya gitu cuy ya. Harus tahu resikonya gitu cuy ya. Resikonya fatal sih ya, bisa ditangkap gitu cuy ya. Dan yang rame-rame sekarang itu banyak yang ditangkap gara-gara promosi slot atau judi online itu sendiri ya cuy. Jadi lebih bahaya itu cuy ya. Jadi harus lebih pintar-pintar memilih dalam menerima endorse ya cuy, karena akibatnya lebih fatal gitu ya. Mungkin tawaran yang diberikan itu cukup lumayan menggiurkan ya cuy. Cuman zaman sekarang kan lebih ketat lagi ya cuy. Ada undang-undangnya, ada ITE-nya ya. Jadi meskipun kita nggak ikut main atau bukan pemain, kita cuma mempromosikan saja, tetap aja cuy ya. Tetap aja ya kita yang kena gitu cuy ya. Tetap aja kita yang kena. Jadi ya kalau misalkan ada endorse yang berbau-bau judi online itu mending gak usah di ini lah ya cuy. Mending gak usah diambil ya cuy. Soalnya si imbasnya itu lebih bahaya lagi itu cuy ya. Dan ya setelah gue baca-baca itu adalah beberapa gitu yang kasusnya sama itu
kena ya cuy, kena atau di tangkap sama pihak yang berwajib gara-gara ya mungkin mempromosikan gitu cuy, mempromosikan judi online atau slot ya, slot kayak gitulah. Gue juga kagak ngerti ya cuy, kagak ngerti itu kayak gimana ya. Pokoknya yang berbau-bau judi online sekarang itu lebih ngeri ya cuy, lebih ngeri cuy yang berbau judi online ya. Ngerinya itu kena pasal itulah, gak ngerti gua, gak ngerti soal pasal ya, cuman lebih ngeri aja gitu ya dengernya cuy setelah gua baca-baca dan setelah gua lihat beritanya gitu cuy. Jadi yang mempromosikan seputaran judi online, slot atau yang lainnya gitu bisa ditangkap gitu cuy ya, bisa ditangkap ya. Jadi lebih mending nggak usah diambil aja ya. Kalau misalkan menurut kalian gimana itu sih ya, mending diambil atau jangan gitu. Meskipun si cuannya itu menjanjikan ya, cuannya menjanjikan bisa lebih besar gitu ya, cuman ya resikonya itu besar juga gitu. Jadi setiap ada kesempatan itu pasti ada resikonya juga ya cuy. Jadi harus gimana ya, mungkin harus pintar-pintar memilih, terus dianalisa dulu gitu cuy, ini baik atau enggak gitu cuy ya. Jadi harus intinya harus apa ya, ya harus mending gak usah diambil atau gimana gitu ya. Tapi ya godaannya itu kalau misalkan cuannya gede terus kita tahun promosi ya, disitulah bingung gitu cuy. Di situ bingungnya gimana? Bingungnya ya kalau misalkan nggak diambil gimana gitu ya, cuannya gede gitu cuy. Tapi kalau diambil ya resikonya juga gede juga. Jadi mungkin dilema juga ya cuy, dilema gitu pas ya. Kalau misalkan nggak diambil ya kesempatan, kalau misalkan diambil resikonya gede. Jadi ya serba bingung juga gitu ya. Jadi mungkin ada di posisi itu bingung gitu, kalau misalkan nggak diambil sayang juga, kalau diambil ya resikonya gede gitu cuy ya. Jadi ya gimana ya, bingung sih kalau gue juga cuy, bingung cuy. Oke, gue mau ke rumah dulu, mau nyari ini ya cuy, mau nyari minyak rem, karena minyak rem gue itu habis. Nggak tahu cuy, malah jadi ini ya, bocor gitu cuy, malah jadi bocor. Oke cuy, gue mungkin cukup sampai di sini dulu ya untuk edisi perjumpaan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak.